Ya, Rania, 2 wartawan Amerika yang ditahan pemerintah Korea Utara sejak Maret lalu akhirnya dibebaskan setelah kunjungan mendadak mantan Presiden Amerika Bill Clinton ke Pyongyang untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-il. Meski menyambut baik pembebasan ini, pemerintah Amerika bersikeras ini tidak ada kaitannya dengan negosiasi nuklir maupun berbagai isu diplomatik lainnya dengan Korea Utara. Warga Amerika umumnya menyambut positif upaya mantan Presiden Bill Clinton yang berhasil membebaskan 2 wartawan Amerika dari Korea Utara. Laura Ling and Una Lee. Tetapi dari kubu konservatif dan partai oposisi terdengar nada sumbang. This is a propaganda success for the Kim Jong-il and the North Korean regime and enhances their prestige. Norks are saying that Clinton apologized in order to get the 2 journalists released. Kim Jong-il clearly got a lot of mileage out of this photo op. It shows to his own people that he can bring this internationally renowned figure, the former president of the United States, to Pyongyang to meet with him. Bagaimana seorang mantan presiden bisa membebaskan tawanan di saat jalur-jalur diplomatik resmi tampak buntu akibat ketegangan antara pemerintahan Barack Obama dengan pemerintahan Kim Jong-il terkait program nuklir Korea Utara. Nama Bill Clinton ternyata baru disebut pertengahan Juli, 4 bulan sejak Laura Ling dan Una Lee ditahan. Saat akhirnya dibolehkan menelpon keluarga mereka, Ling dan Lee menyatakan Kim Jong-il bisa menerima Bill Clinton karena ia tokoh karismatis. Kim Jong-il menolak mantan Wapres Al Gore yang juga pemilik stasiun tempat Ling dan Lee bekerja. Gore pun menghubungi Clinton. Setelah Clinton bersedia, ia diberi briefing pada 24 Juli oleh pejabat pemerintahan Obama. Intinya, Bill Clinton hanya boleh pergi ke Korea Utara menjemput kedua wartawan. Ia sama sekali tak boleh membicarakan program nuklir Korea Utara. Clinton pun pergi menggunakan fasilitas pribadi dan proses penjemputan hanya berlangsung 30 menit. Masalahnya, Korea Utara bukanlah satu-satunya negara berambisi nuklir yang menahan warga Amerika. Iran juga saat ini sedang menahan 3 warga Amerika yang menyeberang dari wilayah Irak. Afghanistan yang memang tak memiliki senjata nuklir, namun saat ini milisi Taliban di Afghanistan sedang menahan seorang prajurit Amerika. Apakah Bill Clinton akan ke Afghanistan atau Iran untuk membebaskan para sandera ini? Inilah yang membuat sejumlah pihak di Amerika sedikit cemas dengan preseden yang diciptakan oleh kunjungan Bill Clinton ke Korea Utara. Kritikan sebagian pihak ditepis seorang mantan diplomat yang pernah menangani masalah Korea Utara saat pemerintahan Bill Clinton maupun George Walker Bush. Had we refused to do this and said no, President Clinton's not coming, that the next step would be the movement of those 2 journalists from a hotel to a prison. I think that they're signaling that they want to do something differently, and I would recommend that we take this opportunity. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Rafael Setio, VOA Indonesia. Para pengamat masalah luar negeri juga memperdebatkan apakah keterlibatan mantan Presiden Bill Clinton dalam membebaskan 2 wartawan ini akan berpengaruh positif terhadap hubungan antara Amerika dan Korea Utara. Rania. Ya betul Rania, ternyata tidak hanya artis yang aktivitas pribadinya menjadi konsumsi publik, selebriti politik termasuk pemimpin negara juga sering menjadi sasaran bidik para fotografer. Baru-baru ini aksi Perdana Menteri Vladimir Putin selama berlibur menjadi berita hangat. Perdana Menteri Rusia ini mengundang perhatian publik karena kerap tampil bertelanjang dada selama menghabiskan liburannya di Siberia. Sedangkan di pantai Hawaii, Presiden Amerika pun tak luput dari jepretan kamera dengan pose serupa. Vladimir Putin tampak menunggang kuda bertelanjang dada, juga saat ia berlayar dan berenang. Every leader uses public relations to convince his voters that he's the best. Look at the French president, Mr. Sarkozy. He's naked all the time. Musim panas ini, Presiden Obama juga tertangkap kamera bertelanjang dada. Tapi ini tak seberapa dibanding Putin, yang sudah lebih sering tampil tanpa baju atasan, termasuk saat memancing dan berburu. Warga Rusia tak mengoloknya. Mereka menyukai kepercayaan dirinya. What it shows here is that he's fit, he's strong, he's not a drinker, and that's a problem in Russia. Many men are alcoholics. Pendahulu Putin, Boris Yeltsin, dikenal suka minum. Dan di negara dengan tingkat harapan hidup hanya 59 tahun, kemajuan Putin di usia 56 tahun sangat mengesankan. Putin main voli,
ski, menempa besi, naik kapal selam, dan jet tempur, bermain bowling, bahkan menjinakkan harimau. Memang tampaknya Vladimir Putin harus sering tampil telanjang dada untuk meyakinkan bahwa dia kuat. Dari sini kita melihat cara-cara yang tidak biasa dapat dilakukan untuk meraih simpati pemilih. A leader of a nation with nuclear weapons cannot be a weakling completely. He's a tough guy. Demikian laporan tim VOA Indonesia. Ya, salah satu cara unik pemimpin negara masa kini untuk menambah simpati pendukungnya. Dan liputan tersebut menurut pelaporan tim VOA Indonesia dari Washington DC, kembali ke Rania Samlan di Studio Indosiar, Jakarta.